warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pipa, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di Talk Talk Wow. Sebelumnya perkenalkan aku Filsa dan aku Ata sebagai host pada episode kali ini. Nah, sekarang kita kedatangan siapa ya, Ta? Siapa ya kira-kira? Nah, kita kedatangan narasumber yang keren banget. Apa langsung aja, Ta? Yuk kita sambut. Hai. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Kenaya Kasara dari kelas 1. Dan saya Bu Ati, guru SMA Wijaya Putra, mengajar biologi. Gimana sih kabarnya Bu Ati sama Kanaya? Alhamdulillah kabar aku baik. Dan Bu Ati sangat baik sekali. Dengar-dengar kemarin itu kita habis ngelakuin Harvest Day ya, Bu? Iya, Harvest betul. Day itu apa sih? Harvest Day itu adalah panen bersama siswa, orang tua, dan juga guru. Karena kurang lebih selama 2 bulan mereka sudah melakukan penanaman, kemudian saatnya mereka panen dan dirayakan dengan acara Harvest Day. Nah, kegiatan Harvest Day ini itu merupakan kegiatan tahunan dan termasuk dalam P5 atau tidak? Ya, kegiatan Harvest Day ini merupakan kegiatan tahunan dan merupakan kegiatan di mana di dalamnya itu ada proyek P5 yang bertema dengan gaya hidup berkelanjutan. Jadi insya Allah kegiatan ini akan kita lanjutkan terus nanti sampai mereka atau anak-anak itu bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam atau menanam sayuran. Nah, kemarin itu kegiatan Harvest Day itu dilakukannya itu sama semua siswa-siswi kelas 10 atau cuman sebagian aja? Kebetulan untuk periode yang pertama itu dilaksanakan oleh kelas 10.1 dan kelas 10.2. Nah, nanti di bulan berikutnya akan ada kelas 10.4 dan 10.3. Seperti itu Mbak Filsa. Oke. Nah buat Kak Kanaya, kemarin itu kalian nanam apa sih? Kemarin tuh kita itu nanam sawi pakcoy. Nah, alasan kamu memilih sawi pakcoy itu apa? Alasan saya itu karena apa ya? Hasil pilihan teman-teman juga, gitu. Kemauan teman-teman juga. Hasil diskusi kurang lebih. Nah untuk alat dan bahan kira-kira apa aja yang dibutuhkan? Alat bahannya itu yang pertama ada rompol, terus ada nampan juga, benih yang pertama, terus juga ada danpot, sama alat pengukur pH. Nah, itu tadi kan ada alat pengukur pH. Alat pengukur pH itu fungsinya apa buat media tanam hidroponik? Untuk mengukur kadar air yang sudah tercampur sama pupuk. Oke. Nah untuk pupuknya itu ada macam tersendiri atau sama aja kayak biasanya? Ada, yang pertama itu ada pupuk A sama pupuk B. Dan gimana sih prosesnya antara mencampur pupuk A sama pupuk B? Prosesnya yang pertama itu kita harus mengukur pupuk A dulu, Ya. lalu dicampur ke dalam air gitu. Lalu untuk tempat takarannya itu dicuci dulu, lalu yang kedua pencampuran pupuk B ke dalam air juga. Oke, prosesnya itu kurang lebih berapa lama ya? Untuk dari awal hingga pemanenan itu kurang lebih selama 1,5 bulan. Nah, boleh Bu Ati ini boleh Iya. nambahin gimana Iya. sih Bu alat dan bahannya? Ya, untuk alat dan bahan tadi sudah disampaikan sama Naya ya. Jadi memang kita butuh rompul, butuh pupuk AB mix ya. Kemudian juga yang terpenting adalah alat atau TDS yang digunakan untuk mengukur kadar nutrisi yang ada pada air tersebut ya. Supaya apa? Supaya nanti hasil panen kita bisa baik seperti itu. Nah untuk prosesnya kira-kira gimana Bu? Nah, untuk proses ada 2 sebenarnya ya. Pertama itu proses pembibitan. Kalau untuk proses pembibitan itu kita lakukan di nampan, yaitu dengan menggunakan rompul kita potong seperti dadu dengan ukuran kurang lebih 2 cm. Kemudian di bagian rompul itu bagian tengahnya kita kasih lubang. Setelah itu kita letakkan bibit di dalam lubang tersebut. Kemudian kita kasih air, sekiranya semua rompul itu basah dengan air tadi ya. Nah
Nah, kita tunggu kurang lebih selama 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu kita lakukan proses pengamatan apakah kadar air di dalam rohkul itu berkurang. Jika kadar airnya berkurang atau rohkulnya itu agak kering, maka kita harus menambahkan air pada rohkul tersebut. Nah. Itu tahap yang pertama. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu proses pemindah tanaman. Setelah tumbuh daun sejati, kemudian kita pindah tanamkan di netpot. Kemudian netpot itu kita letakkan pada instalasi atau pipa-pipa. Nah, di situ nanti kita tunggu kurang lebih waktunya 1 bulan. Dan setiap hari harus kita kontrol kadar nutrisinya, airnya, pH-nya, pokoknya semuanya. Setiap hari harus kita amati. Seperti itu kurang lebih. Jadi selama 1,5 bulan insya Allah kita sudah bisa panen, tepatnya pada hari Selasa ya, kemarin 3 September 2024 anak-anak melaksanakan harvest day atau panen raya sawi pakcoy. Nah, setelah kita tahu proses penanaman sawi pakcoy sampai ke puncaknya pemanenan kemarin, itu lebih efisiensi kita itu menggunakan media tanam hidroponik atau gimana, Bu? Atau yang lain gitu Ya. ya, mungkin media tanah gitu ya. Ya. Kebetulan untuk media hidroponik ini kan tidak membutuhkan tanah ya. Nah, biasanya anak-anak itu kalau disuruh menanam yang menggunakan media tanah itu kan kesannya kotor gitu ya. Ya. Nah, akhirnya kita pada saat kegiatan B5 itu kita berdiskusi bagaimana kalau misalkan hidroponik saja, karena kalau hidroponik itu media tanam yang kita gunakan bukan menggunakan media tanah tetapi menggunakan media air. Jadi diharapkan anak-anak itu senang untuk mengikuti kegiatan penanaman dengan cara hidroponik. Seperti itu ya. Jadi supaya mereka senang gitu aja. Nah, sekarang tanya ke Kak Naya. Gimana sih perasaannya waktu penanaman itu, senang atau ribet atau gimana sih? Senang juga gitu, ada ribetnya dikit gitu. Tapi kalau misalnya kamu disuruh nanam menggunakan media tanam hidroponik di rumah, kamu mau apa enggak? Mau juga karena mungkin untuk pembelajaran orang rumah juga gitu. Oke. Soalnya kata Bu Ati tadi lebih efisiensi juga. Iya, jadi kalau untuk di Surabaya dan sekitarnya itu kan lahan pertanian kan sudah mulai berkurang karena sudah beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan perumahan. Jadi kalau misalnya pakai media tanam hidroponik itu dapat menghemat lahan. Betul sekali. Jadi bisa kalau misalkan tidak punya lahan menggunakan rooftop atau menggunakan lantai 2. Jadi kalau misalkan rumahnya di lantai 2 gitu ya, di atasnya itu kan ada teras, itu kita bisa manfaatkan. Atau di depan rumah yang di atasnya got atau apa itu juga bisa kita manfaatkan meskipun tidak punya lahan pertanian tapi masih bisa berkebun atau bercocok tanam. Jadi semua bisa nyoba media tanam hidroponik di mana aja ya, Bu? Betul, karena media cara bercocok tanam dengan hidroponik itu ada berbagai macam ya. Tidak harus menggunakan pipa, tetapi juga bisa menggunakan bak-bak kecil yang di atasnya diberikan styrofoam, itu sudah bisa dimanfaatkan untuk hidroponik. Jadi gampang buat nanam dengan media hidroponik. Gampang sekali, mudah sekali. Nah, kalau mungkin untuk Mbak Filsa sama Mbak Atta juga mau mencoba di rumah ya, nggak apa-apa sih. Tapi dulu itu kita berdua kan pernah juga waktu Iya, kelas waktu 10 kelas itu 10. nanam hidroponik sama kayak Naya. Nah, Tapi susah-susah gampang juga. Nah, mungkin untuk- prakteknya belum maksimal ya di Iya, rumah belum. ya. untuk Bu Ati, Iya. kalau jadi guru ini ribet nggak kalau ngatur siswa-siswanya gitu? Nah, kalau untuk ngatur siswanya, kebetulan kan siswanya sudah besar-besar. Ya paling kalau susah itu ya ada 1-2 anak yang agak butuh perhatian khusus. Cuma kalau untuk kegiatan ini kan memang tujuannya adalah bagaimana karakter yang tumbuh dari diri siswa, baik itu kerjasama, kemudian toleransi ya dengan temannya, itu saling membantu, itu bisa kita tingkatkan dengan kegiatan
Project P5 karena salah satu tujuan dari kegiatan Project P5 itu adanya perubahan perilaku dari anak-anak yang tadinya tidak mau diajak bekerja sama. Dengan adanya project hidroponik itu mereka bisa diajak bekerja sama. Kemudian untuk anak-anak ini juga kan selain ada kegiatan panen raya hidroponik, mereka pun juga mengolah hasil panen yang kemarin mereka lakukan. Bisa diolah menjadi makanan, ada yang menjadi minuman dan lain sebagainya. Itu berarti menumbuhkan kreativitas atau apa ya istilahnya inovasi baru, meskipun produk sayuran tetapi bisa dibuat aneka jenis makanan dan juga minuman yang menyehatkan tentunya. Itu juga itu juga bisa melatih ini nggak sih Bu, tanggung jawabnya siswa-siswi kan setiap hari kan pastinya ngecek ini tanamannya, jadi kan harus ada tanggung jawabnya setiap siswa-siswi. Betul. Dan pastinya kekompakan nggak sih Bu? Ya itu jadi harus apa ya menumbuhkan jiwa kebersamaan di antara mereka, kegotong royongan agar acara ini kan bisa berhasil, bisa sukses gitu ya berkat kerjasama mereka. Mulai dari tahap persiapan itu semua mereka yang menyiapkan. Keren ya, Antara kelas sekali, 10 dan kelas 10 ada yang menyiapkan peralatannya, ada yang menyiapkan apa alat panennya dan lain sebagainya. Kemudian juga ada kerjasama dari pihak orang tua. Jadi kita juga mengundang orang tua untuk bisa hadir di sekolah, menyaksikan putra-putri mereka, hasil dari jeripaya putra-putri mereka selama 2 bulan menanam hidroponik. Gitu. Kita tadi kan sudah berbincang-bincang nih, mulai dari proses awal penanaman sampai pemanenan. Tadi kan juga ada kelebihannya. Nah, selain kelebihan itu kan tanaman hidroponik ini kan pasti punya kekurangannya. Nah, kekurangannya itu apa sih Bu? Memang kalau untuk tanaman hidroponik itu membutuhkan awalnya ya membutuhkan biaya yang tidak mudah sih, maksudnya itu tidak murah ya. Jadi untuk pembelian instalasinya itu kita juga butuh biaya yang agak mahal. Cuma kalau sudah dilaksanakan atau sudah berjalan itu nanti kembali modalnya itu sangat menguntungkan sebenarnya kalau untuk budidaya hidroponik. Dan hidroponik ini juga tidak hanya sayuran saja, tetapi next di kegiatan tahun depan kita juga kerjasama ya dengan Fakultas Pertanian dari UPP itu menanam hidroponik melon gitu. Inovasi baru berarti ya Bu. Jadi kalau kita sudah berhasil nanam sawi ya, sayuran, nanti kita beralih ke tanaman buah, bisa melon, semangka dan lain-lainnya. Kalau untuk Kak Naya ini suka dukanya sebagai pelajar waktu nanam hidroponik ini apa sih? Untuk suka dunia itu sukanya itu juga kayak nambah pembelajaran baru gitu tentang penanaman hidroponik. Untuk dukanya itu apa ya, kayak ya setiap hari kita harus ngecek tanaman itu gitu, ngecek balik. Ya, saya sampaikan kepada anak-anak, kamu kan sudah menanam sawi ya, anggap mereka adalah anak kalian sendiri. Kamu rawat bagaimana caranya supaya mereka bisa tumbuh dengan baik. Nah, makanya kalau kita merawat dengan hati itu hasilnya juga bagus. Nah, gitu ya Maya. Nah, kayaknya ini waktunya udah habis. Makasih buat Kak Kenaya sama Bu Ati sudah nyempetin waktunya buat berbincang-bincang sama kita berdua. Ya, sama-sama. Kami juga berterima kasih ya kan sudah diundang di podcast pada episode kali ini. Makasih juga buat pembelajarannya tentang hidroponik. Sekali lagi kami ucapin terima kasih dan jangan lupa pantengin buat YouTube kita dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan see you.